Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ini adalah pembacaan kitab A'lamus Sunnah Al-Mansyurah li'tiqadi Ta'ifatin Najiyatil Mansurah karya Syekh Hafidh Ahmad Hakami. Dan ini adalah pertemuan yang ke-98 yang mana pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan penjelasan penulis yang berkaitan dengan masalah syafaat. Di sini beliau akan menjelaskan kepada kita tentang macam-macam syafaat dan beliau mengatakan dalam pertanyaannya, kam anwa'us syafa'ati wa ma'adhamuha? Ada berapa macam syafaat dan syafaat apa yang paling besar? Ya. Kemudian beliau di sini memberikan jawaban untuk menjelaskan hal tersebut. Beliau mengatakan a'dhamuha asy-syafa'atul 'uzma. Yang paling besar dari macam-macam syafaat adalah asy-syafa'atul 'uzma fi mauqifil qiyamah, yaitu yang akan ada pada mauqif pada hari kiamat. Yang dimaksud dengan mauqif adalah tempat berdiri seluruh manusia di padang mahsyar, yang ketika mereka sudah dibangkitkan oleh Allah dari kuburnya, di mana mereka di situ berdiri dalam waktu yang cukup lama untuk menunggu Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan keputusan kepada seluruh umat manusia, sehingga mereka mendapatkan banyak sekali kesulitan-kesulitan. Maka mereka manusia ini berusaha untuk mencari orang-orang yang kira-kira bisa menjadi perantara untuk memintakan kepada Allah Ta'ala agar segera memberikan keputusannya. Ya, inilah yang disebut dengan syafaatul uzma, yaitu fi mauqifil qiyamah, di tempat berdirinya manusia pada hari kiamat, fi an ya'tiyallahu ta'ala li faslil qadha'i baina ibadihi, yaitu agar Allah Ta'ala datang ya, untuk memutuskan perkara di antara para hamba ya. Yang mana kalau kita lihat bahwasanya syafaat ini manusia nanti akan mendatangi para nabi-nabi yang ada seperti yang akan dijelaskan nanti di bawah. Akan tetapi yang bisa memberikan ataupun yang bisa menjadi perantara, yang menjadi syafaat di sini hanyalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dikatakan oleh penulis di sini, wa hiya khassatun li nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah khusus bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya al-maqamul mahmudu, dan dia yaitu syafaatul uzma ini juga disebut dengan al-maqamul mahmud. Jadi al-maqamul mahmud ini kalau kita artikan secara bahasa adalah kedudukan yang terpuji, tapi yang dimaksud di sini adalah secara khusus adalah syafaatul uzma, kedudukan beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang akan diberikan secara khusus menjadi perantara dalam syafaatul uzma ini. Alladzi wa'adahu Allah azza wa jalla, itu al-maqamul mahmud yang telah Allah janjikan kepada beliau. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah firmankan yaitu dalam surat Al-Isra ayat 79, Allah mengatakan asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ya, mudah-mudahan Tuhanmu membangkitkanmu ya, dan mengangkatmu ke tempat yang terpuji, pada kedudukan yang terpuji. Yaitu maksudnya sebagaimana diterangkan oleh para ahli tafsir, yaitu bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam akan diberi kedudukan yang mulia, diizinkan untuk menjadi perantara dalam syafaatul uzma ini. Lalu beliau menjelaskan wadzalika, yaitu anna an-nasa idza dhaqa bihimul mawqifu wa tala al-maqamu washtadda al-qalaqu wa aljamahumul 'araqu iltamasu asy-syafa'ata fi an yafsila Allahu bainahum. Bahwasanya manusia, ini maksudnya adalah penjelasan tentang keadaan ketika itu di hari kiamat, ketika mereka berada di padang mahsyar. Idza dhaqa bihimul mauqif, ketika mereka telah merasa sempit di mauqif tersebut. Ini maksudnya kondisi mereka di mauqif tersebut ketika mereka berdiri, mereka mendapati kesulitan yang sangat berat. Wa talal maqam, dan mereka berdiri dengan waktu yang cukup lama. Washtaddal qalaqu, dan ketegangan semakin besar. Wa aljamahumul araqu, dan
mereka dikekang oleh keringat mereka. Maksudnya adalah sebagaimana diterangkan dalam hadis, dalam posisi tersebut matahari didekatkan oleh Allah Ta'ala di atas mereka sejarak 1 mil, sehingga banyak di antara manusia yang mengeluarkan keringat, yang itu tentunya sesuai dengan kadar amalan mereka. Apabila seseorang itu memiliki amalan yang buruk di dunianya, maka mereka akan memiliki keringat yang lebih banyak, sehingga diterangkan dalam hadis sebagian mereka itu terbanjiri oleh keringatnya, ada yang sampai mata kakinya, ada yang sampai pada betisnya, ada yang sampai pada lutut, pusar, bahkan ada yang sampai pada mulutnya, sebagaimana dikatakan di sini, yaitu al-jamahumul araq, mereka dikekang oleh keringatnya sendiri. Nah, dalam kondisi tersebut, iltamasus syafa'ata, mereka mencari syafaat, yaitu orang-orang yang kemungkinan bisa menjadi perantara untuk memintakan kepada Allah Ta'ala fi an yafsilallahu bainahum, agar Allah Ta'ala segera memberikan keputusan antara mereka. Fayatuna Adam, lalu mereka pun mendatangi Nabi Adam, ya, bapak manusia, ya. Mereka mendatangi Nabi Adam, summa Nuhan, summa Ibrahim, summa Musa, summa Isa bin Maryam. Mereka mendatangi Nabi Nuh, ya, setelah Nabi Adam menolak untuk memberikan atau menjadi syafaat dalam posisi ini. Kemudian mereka mendatangi Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Isa ibn Maryam. Ya. Yang kemudian wa kulluhum yaqulu nafsi nafsi. Setiap mereka akan mengatakan diriku diriku. Yani mereka menolak untuk menjadi perantara di sini karena mereka merasa tidak berhak, di mana masing-masing dari mereka itu menyebutkan kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat di dunia, ya, sehingga mereka merasa tidak pantas untuk menjadi syafaat atau perantara dalam kondisi ini. Ila an yantahu ila nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sehingga akhirnya mereka pun sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqul, maka beliau pun mengatakan, analaha, akulah yang berhak, ya, terhadap syafaat ini, yaitu beliaulah yang akan diberi izin oleh Allah Ta'ala menjadi perantara dalam syafaatul uzma ini. Kama ja'a mufassalan fis sahihaini wa ghairihima, sebagaimana hal ini telah datang secara rinci di dalam 2 kitab sahih dan yang lainnya, ya. Inilah syafaat yang paling besar, ya, di hari kiamat nanti, yaitu syafaatul uzma. Dan ini merupakan kekhususan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian asaniyah, yang kedua di antara macam-macam syafaat adalah asy-syafa'atu fi istiftahi babil jannah. Syafaat untuk meminta dibukakan pintu surga, ya. Dan di sini dikatakan wa awalu man yastaftihu babaha nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kali akan memintakan dibuka pintu surga adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa awwalu man yadkhulaha minal umami ummatuhu. Dan yang pertama kali masuk ke dalam surga di antara umat-umat yang ada adalah umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka ini merupakan keutamaan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ya, di mana beliaulah yang akan memintakan kepada para malaikat untuk membukakan pintu surga. Ya, dan juga umat ini, umat beliau SAW, akan menjadi umat yang pertama kali masuk ke dalam surga. Walaupun umat ini, kalau kita lihat munculnya di dunia adalah belakangan, umat yang terakhir, tetapi mereka mendapatkan kemuliaan dari Allah Ta'ala, di mana mereka diizinkan masuk surga pertama kali. Nah, kemudian as-salisatu, yang ketiga, syafaat yang ketiga adalah asy-syafa'atu fi aqwamin qad umira bihim ilan nari alla yadkhuluha. Jadi syafaat untuk orang-orang yang telah diperintahkan untuk dimasukkan ke dalam neraka, ya, agar mereka tidak jadi masuk ke dalam neraka. Ini salah satu jenis syafaat yang akan ada di akhirat nanti. Jadi ada orang-orang yang ketika ditinjau dari timbangan amalnya, ternyata amalan buruk lebih banyak daripada amalan kebaikan. Sehingga sesuai hitungan tersebut, mereka sesungguhnya diperintahkan untuk dimasukkan ke dalam neraka. Namun kemudian
sebelum mereka dimasukkan ke dalam neraka, mereka telah mendapatkan syafaat terlebih dahulu, sehingga mereka tidak jadi masuk ke dalam neraka. Nah, kemudian yang keempat, ar-rabi'atu fi man dakhalaha min ahli tauhidi an yakhruju minha fayukhrajuna qad imtuhishu wa saru fahma. Ya, yaitu syafaat pada orang yang telah memasuki neraka. Nah, kalau yang tadi belum masuk neraka, yang keempat ini adalah syafaat untuk orang yang telah masuk ke dalam neraka. Min ahli tauhid, yang mana dia termasuk ahli tauhid, orang yang bertauhid. Ya, mungkin dia karena memiliki banyak dosa besar, akhirnya dia dimasukkan ke dalam neraka. Ya, karena dosa besar itu, sebagaimana dinyatakan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya orang yang memiliki dosa besar selama dia itu masih beriman, maka di akhirat nanti dia ada dua kemungkinan. Bisa mendapatkan ampunan Allah Ta'ala, atau dia tidak mendapatkan ampunan terhadap dosa besarnya, sehingga dia mendapatkan konsekuensi darinya di azab di neraka. Namun ketika dia itu memiliki tauhid, ya, orang yang melakukan dosa besar dan dimasukkan dalam neraka ini nanti akan mendapatkan syafaat. Ya, syafaatnya yaitu an yakhruju minha, agar mereka itu bisa keluar dari neraka. Masya Allah. Ini merupakan keutamaan tauhid, di mana orang yang memiliki dosa besar dan diazab karena dosa besarnya tersebut, dia bisa dikeluarkan dari neraka tersebut. Fayukhrajuna qad imtuhishu, maka mereka pun dikeluarkan dari neraka dalam keadaan telah terbakar, wasaru fahma, dan mereka telah menjadi arang, tubuh mereka hitam legam. Fayutrahuna fi nahril hayati fayambutuna kama tambutul habbatu fi hamilis sail. Maka mereka pun dilemparkan, dimasukkan ke dalam sungai kehidupan, sungai al-hayah, sehingga mereka pun tumbuh kembali, ya kan, sebagaimana tumbuhnya biji-bijian di pinggiran aliran sungai. Ya, jadi mereka sudah menghitam gara-gara sudah terbakar di dalam neraka menjadi arang gitu kan. Akan tetapi Masya Allah, Allah Ta'ala berkehendak untuk membersihkan mereka, maka mereka pun dimasukkan ke dalam sungai Al-Hayah, ya, sehingga mereka pun kembali bersih, dan dikatakan di sini mereka tumbuh sebagaimana tumbuhnya biji-bijian di pinggiran aliran sungai. Ya. Kemudian yang kelima, al-khamisah, di antara syafaat yang akan ada di akhirat adalah asy-syafa'atu fi raf'i darajati aqwamin min ahlil jannati. Itu syafaat untuk mengangkat derajat orang-orang yang telah masuk ke dalam surga. Jadi ini orang-orang yang sudah di dalam surga, sudah merasakan kenikmatan yang luar biasa di dalam surga, ternyata mereka mendapatkan syafaatnya, mendapatkan syafaat yang syafaat itu berfungsi untuk meninggikan derajat mereka di dalam surga, sehingga mereka mendapatkan kenikmatan yang lebih besar lagi dengan sebab syafaat tersebut, ya. Nah, wa hadhihi thalathu, ketiga syafaat ini laisat khassatan bi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bukanlah syafaat yang khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya yang ketiga ini adalah syafaat yang kelima ini, yaitu syafaat untuk mengangkat derajat orang yang sudah masuk surga. Kemudian syafaat yang keempatnya, yaitu syafaat untuk mengeluarkan ahli tauhid yang dimasukkan ke dalam neraka, yang kemudian mereka dimasukkan ke dalam surga. Dan syafaat yang ketiga yaitu syafaat untuk mencegah atau menyebabkan seseorang itu tidak jadi masuk ke dalam neraka. Tiga macam syafaat ini itu adalah tidak khusus bagi Nabi kita Muhammad SAW. Ini maksudnya yang bisa menjadi perantara di sini bukan hanya beliau SAW, tetapi juga bisa para malaikat ataupun nabi-nabi yang lain, bahkan orang-orang yang beriman yang dekat dengan Allah Ta'ala, ya, mereka pun bisa menjadi perantara di sini. Ya. Beda dengan yang pertama dan kedua, yaitu syafaatul ulma dan syafaat untuk membuka pintu surga, maka itu khusus bagi Nabi kita Muhammad SAW. Baik. Jadi tiga yang terakhir ini adalah tidak khusus bagi beliau SAW. Walakinnahu huwal muqaddamu fiha. Akan tetapi beliau tentu saja adalah yang didahulukan di dalam syafaat tersebut. Tsumma ba'dahu al-anbiya'u wal malaikatu wal awliya. Kemudian setelah beliau adalah para nabi yang lain, dia bisa memberi syafaat dalam tiga macam syafaat ini. Demikian juga para malaikat wal awliya,
dan para wali-wali, yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ya. Demikian pula wal afratu, ya. Al afrat yaitu anak-anak yang meninggal di waktu kecil. Yashfa'un, mereka juga akan bisa memberikan syafaat. Nah, mereka bisa memberikan syafaat dalam hal ini, ya. Kemudian setelah orang-orang ini semuanya memberikan syafaat, thumma yukhrijullahu ta'ala bi rahmatihi minan nari aqwaman biduni syafa'atin. Kemudian Allah Ta'ala mengeluarkan dengan rahmatnya dari neraka orang-orang ini tanpa syafaat. Maksudnya setelah orang-orang yang memberikan syafaat itu semua sudah selesai memberikan syafaatnya, ya kan? Kemudian Allah Ta'ala dengan rahmatnya mengeluarkan sekelompok manusia yang tentunya memiliki iman, walaupun iman yang lemah. Allah mengeluarkan orang-orang tersebut dari neraka tanpa dengan syafaat, tanpa syafaat sama sekali. La yuhsihim illallahu, yang jumlah mereka tidak ada yang bisa menghitungnya kecuali hanya Allah saja. Fayudkhiluhumul jannata, maka Allah Ta'ala akan memasukkan mereka ke dalam surga. Ya, Masya Allah. Jadi ada orang-orang yang masuk ke dalam neraka, kemudian dikeluarkan darinya dan dimasukkan ke dalam surga dengan adanya syafaat. Dan ada juga yang dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga semata-mata karena rahmat Allah, tidak ada syafaat di sana. Masya Allah, ini merupakan keluasan rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian yang keenam, di antara macam-macam syafaat adalah as-sadisatu, yang keenam, asy-syafa'atu fi takhfifi 'adzabi ba'dil kufari. Syafaat untuk meringankan siksaan pada sebagian orang kafir. Ya. Ini syafaat yang khusus. Wahadhi khasatun li nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi ammihi Abi Talibin. Ini syafaat yang khusus bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada paman beliau yaitu Abu Talib. Kama fi Muslimin wa ghairihi, sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim dan yang lain. Ya. Kemudian di sini nulis mengatakan ini berkaitan dengan keberadaan neraka di akhirat nanti. Wala tuzadu jahannamu yulqa fiha wa taqulu hal min mazid hatta yada'a rabbul izzati fiha qadamahu wa yanzawi ba'daha ila ba'din wa taqulu qattu wa izzatika wa yabqa fil jannati fadlun amman dakhalaha fayunshi'u Allah ta'ala aqwaman fayudkhiluhum wa fi dhalika minan nususi ma la yuhsa faman sya'aha wajadaha minal kitabi wa sunnah. Ya, kemudian di sini penulis menerangkan tentang keberadaan neraka yang tidak akan ditambahi lagi. Adapun surga tadi telah disebutkan ada sebagian orang yang dikeluarkan dari neraka kemudian dimasukkan ke dalam surga. Maka penulis menjelaskan tentang keadaan neraka di akhirat nanti. La tuzadu jahannam. Jahannam tidak akan ditambah. Ini penghuni jahannam itu tidak akan ditambah. Yulqa fiha, ini tidak akan ditambah orang-orang yang dimasukkan ke dalamnya. Tidak akan ditambah orang-orang yang dimasukkan ke dalamnya. Wa taqulu, dan jahannam itu akan berkata, hal min mazid, adakah tambahan untuk menjadi penghuni diriku, hatta yadha'a rabbul izzati fiha, sehingga Allah Ta'ala akhirnya meletakkan, Allah Rabbul Izzah meletakkan pada neraka tersebut telapak kakinya, fayanzawi ba'duha ila ba'din, lalu kemudian neraka itu saling menyatu sebagiannya kepada sebagian yang lain. Wa taqulu, dan neraka itu mengatakan qattu, cukup, sudah cukup, ya. Wa izzatik, sudah cukup demi kemuliaanmu ya Rabbku, ya. Wa yabqa fil jannati fadlun, akan tetapi beda dengan surga. Di surga itu ada sisa tempat yang belum diisi, ya. Yabqa fil jannati fadlun amman dakhalaha, setelah semuanya yang berhak masuk surga telah masuk ke dalam surga, lalu fayunshi'ullahu ta'ala aqwaman, Allah Ta'ala menciptakan makhluk-makhluk, ya, khusus untuk ditempatkan di dalam surga, fayudkhiluhum
dan Allah Ta'ala memasukkan mereka ke dalam surga. Jadi ada perbedaan antara surga dan neraka di akhirat nanti. Neraka, ya, tempat yang penuh dengan siksaan, maka di sana ada yang masuk ke dalam neraka kemudian dikeluarkan darinya, yaitu orang-orang yang masih memiliki tauhid. Akan tetapi tidak akan ada orang yang dari surga masuk ke dalam neraka, tidak akan. Dan Allah tidak akan menciptakan makhluk yang baru yang khususkan untuk menjadi penghuni neraka, tidak ada. Akan tetapi surga berbeda. Surga tempat yang penuh dengan kenikmatan dan itu merupakan rahmat Allah Ta'ala. Maka ada tambahan penduduk surga dari orang-orang yang bertauhid yang masuk ke dalam neraka, dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam surga. Dan di samping itu juga ada makhluk-makhluk yang khusus Allah ciptakan sebagai penghuni surga untuk memenuhi surga. Ini menunjukkan bahwasanya surga itu memang tempat yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu penulis mengatakan di sini untuk menutup penjelasannya, wa fi dzalika minan nusus, tentang hal itu ada dalil-dalil ma la yuhsa, yang tidak bisa dihitung. Faman sya'aha, barang siapa yang menginginkannya, wajadaha minal kitabi was sunnah, dia akan mendapatinya di dalam Alkitab dan as-sunnah. Jadi beliau mengarahkan kita untuk membaca kembali Alkitab, Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai sumber dari akidah yang harus kita yakini. Baik, inilah yang kita baca pada kesempatan kali ini. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan membaca penjelasan berikutnya tentang bagaimana seseorang bisa masuk ke dalam surga dan selamat dari neraka. Kita akhiri wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.